Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan kenikmatan yang tidak pernah terkira. Semoga selalu kita syukuri dengan selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Selawat salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ustadzah Latifah, untuk menyampaikan sedikit berkenaan tentang penanaman iman, ya, penanaman iman dan adab kepada anak-anak di usia dininya. Perlu kita pahami bahwasanya ketika di zaman Rasul, ya, ajaran menanamkan adab itu dan iman itu didahulukan sebelum mengajarkan Al-Quran, ya, karena dengan kemudian mengajarkan iman dan adab, maka kelak ilmu-ilmu yang lainnya akan memberikan keberkahan tersendiri, ya, karena kita tidak ingin anak-anak cerdas secara kognitifnya tapi lemah secara adabnya, lemah secara sopan santunnya, ya. Nah, yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini ada satu kalimat yang sangat menggugah kita. Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab, ilmu adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Masya Allah, begitu sangat pentingnya dan begitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berbicara berkenaan ilmu adab sebelum ilmu itu sendiri untuk kita pelajari, ya. Nah, berkenaan tentang penanaman adab di anak usia dini. Bagaimana caranya menanamkan anak di usia dini? Kita sebagai orang tua di dalam rumah harus paham dulu bagaimana tentang adab itu sendiri. Bagaimana tentang mengenalkan adab itu sendiri. Kita kemudian harus lebih dahulu mempraktekkan adab-adab di dalam rumah. Karena apa? Karena anak melihat, karena anak merekam, karena anak meniru. Sehingga untuk menanamkan adab kepada anak-anak, yang pertama adalah kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan iman. Adab dan iman kita tanamkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya ketika orang tua akan masuk kamar mandi, maka orang tua sudah mencontohkan dengan apa? Melantunkan doa masuk ke dalam kamar mandi beserta adab-adabnya. Nah, dan melantunkannya itu dengan suara yang sedikit dikencangkan agar anak mendengar. Misalnya, saya mau masuk ke kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillahirrahmanirrahim, masuk dengan kaki kiri. Begitupun ketika kita mendampingi anak-anak kita masuk kamar mandi. Maka sebelum masuk kamar mandi, kita talkinkan dulu, kita perdengarkan dulu, kita tasmikkan dulu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Biasanya seperti itu, ya. Anak di usia di bawah 5 tahun, khususnya 2 tahun, 3 tahun yang sudah bisa berbicara, mengikuti, begitu ya. Nah, itu terus menerus. Lama kelamaan, insya Allah anak akan menghafal doa itu beserta adab-adabnya. Itu yang pertama, mengajarkan adab, ya.
semuanya aktivitas, mau pergi menyampaikan doanya, masuk masjid, masuk rumah, keluar rumah, mau makan, mau tidur, semua ditalkinkan ya, didampingi, dibimbing untuk melafalkan doanya. Itu penanaman adab. Kemudian yang kedua, penanaman iman. Nah, penanaman iman ini juga sama ya, perlu disampaikan, perlu diberitahu, perlu ditalkinkan kepada anak-anak. Misalnya kita sedang makan ayam goreng bersama anak-anak, maka kita sampaikan ke anak-anak, "Nak, ini namanya ayam goreng, enak nggak?" "Enak nih." "Coba, ini ayam goreng itu, ayam itu siapa yang menciptakan ya, Nak? Pernah lihat ayam kan?" "Iya, pernah. Di rumahnya kok ada ayam." "Nah, siapa yang menciptakan ayam?" "Siapa, Mi?" Misalnya seperti belum tahu, kita kemudian memberitahu, "Allah." "Siapa lagi, Nak?" "Allah." Nah, hebat. Maka kalau kita mau diberi nikmat ya yang diciptakan oleh Allah, kita bersyukur sama Allah. Gimana bilangnya sama Allah? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Itu salah satu contoh penanaman iman. Kemudian ketika kita hendak ke masjid ya, atau kita sedang berkreasi keluarga, melihat sebuah gunung, ya, kemudian kita sampaikan, "Nah, ada gunung itu, Masya Allah, besar sekali gunungnya. Siapa yang menciptakan? Allah, Nak." Siapa yang menciptakan gunung, Nak? Allah. Siapa lagi? Allah. Nah, seperti itu ya, kita sejak kecil berusaha untuk menanamkan ke anak untuk mencintai Robnya dengan penanaman iman sejak kecil. Apapun segala aktivitas dihubungkan dengan mengenalkan Allah dan mengenalkan adabnya. Ya, termasuk ketika ngobrol dengan orang tua atau kemudian meminta tolong pada orang tua, begitu ya, adabnya diajarkan. Misalnya, "Mi mau minta minum," diajarkan. Bilang seperti ini ya, minta tolongnya, "Umi, Ibrahim minta tolong ambilin minum." Nah, itu termasuk adab kepada orang tua. Jadi insya Allah dengan seperti itu setiap hari kita ingatkan, termasuk makan dengan tangan kanan, makan sambil duduk, selalu kita ingatkan. Insya Allah lama kelamaan anak kemudian bisa mengikuti adab yang kita harapkan bisa tertanam sejak kecil dari anak-anak kita. Begitupun dengan iman ya, dari disampaikan doanya, dibiasakan sehari-hari, insya Allah anak-anak akan bisa mengikuti dengan baik. Begitu yang ingin saya sampaikan berkenaan tentang penanaman adab dan iman di usia dini. Semoga bermanfaat dari kami, Rutab Al-Korni, Payaman Imogiri, Rumah Tafid Anak dan Balita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.